Halo semuanya, di video kali ini kami dari kelompok 6 akan membahas materi dengan topik populasi, sampel, dan teknik sampel. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama, Aprila Taupan. Yang kedua, Bernardinus Realino Meogai. Yang ketiga, Febronia Apolonia Langobelen. Yang keempat, Melania Sarina Nunung. Yang kelima, Siprina Maxella Relam. Yang keenam, Justin Jami. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu populasi. Populasi adalah keseluruhan data yang kita amati atau observasi atau yang diteliti. Contohnya, misalkan seseorang sedang melakukan penelitian tentang peserta senam Zumba di Sanggar Batita. Maka populasinya adalah seluruh peserta senam Zumba di sanggar tersebut. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai sampel. Jadi, sampel adalah bagian dari populasi yang representatif. Contoh, misalkan seseorang sedang melakukan penelitian tentang peserta senam Zumba di Sanggar Batita. Anggap saja pengelola sanggar memberikan daftar peserta berjumlah 100 orang. Maka, kita akan mengambil beberapa orang saja yang akan dijadikan sampel yang harus mempresentasikan metode survei yang kita pakai. Nah, alasan kita untuk melakukan sampel yaitu yang pertama, ketika penelitian melibatkan banyak sekali elemen atau ribuan atau jutaan, tidak mungkin kita melakukan pengumpulan dan pengujian setiap elemen populasi. Karena pengujian terhadap semua elemen populasi memerlukan banyak waktu, biaya, dan tenaga. Maka dari itu, kita melakukan sampling. Selanjutnya, yang kedua, pengujian terhadap sampel kadang-kadang memberikan hasil yang lebih dapat dipercaya karena kesalahan dalam pengumpulan data relatif sedikit. Dan yang terakhir, pada kasus tertentu, pengujian terhadap semua elemen populasi tidak mungkin dilakukan, terutama yang sifatnya merusak. Baik, saya lanjutkan yang berikutnya yaitu keuntungan metode sampling. Di sini ada beberapa keuntungan metode sampling. Yang pertama, menghemat biaya. Di sini maksudnya menghemat biaya karena data yang dikumpulkan hanya sebagian dari populasi. Karena merupakan sampel, maka petugas yang dibutuhkan lebih sedikit, hemat biaya di percetakan, biaya pelatihan, pencacahan, dan pengolahan. Yang kedua yaitu mempercepat hasil survei. Maksudnya pada umumnya, data yang dibutuhkan segera sehingga berbagai perencanaan segera dapat dilakukan. Dengan melakukan survei sampel, maka pelaksanaan lapangan dan pengolahan tentunya akan jauh lebih cepat diselesaikan. Keuntungan yang ketiga yaitu cakupan materi lebih besar. Maksudnya, data yang diperlukan biasanya beragam dan cukup banyak, sehingga tidak mungkin dikumpulkan melalui pencacahan lengkap. Data yang dikumpulkan melalui sensus lengkap biasanya sangat terbatas. Variabel yang dicakup sangat dibatasi pada variabel dasar saja. Keuntungan yang keempat yaitu akurasi lebih tinggi. Pada sensus, jumlah petugas dan responden yang besar akan mengakibatkan tingkat kesalahan yang juga besar, terutama kesalahan yang diakibatkan bukan oleh teknik sampling yang disebut dengan non-sampling error. Non-sampling error dapat diakibatkan oleh tidak terpenuhi kualifikasi petugas yang baik, kuesioner yang kurang baik, konsep dan definisi yang kurang tepat, jawaban responden yang salah, maupun kesalahan dalam proses pengolahan. Yang berikutnya yaitu kekurangan metode sampling. Yang pertama, penyajian wilayah kecil. Maksudnya di sini penyajian wilayah kecil seperti kecamatan dan desa dengan sampel terbatas tidak dapat dipenuhi. Pada umumnya, jumlah sampel yang digunakan sesuai dengan tingkat ketelitian yang dikehendaki. Yang kedua yaitu penyajian variabel proporsi kecil.
Maksudnya di sini yaitu survei sampel tidak dapat menyajikan variabel yang kejadiannya kecil dalam populasi atau proporsi kecil. Baik, kekurangan metode sampling yang ketiga yaitu trend data. Apabila data diperlukan secara berkala untuk mengukur perubahan yang sangat kecil dari suatu periode ke periode berikutnya, kemungkinan sampel diperlukan cukup besar. Yang keempat, tidak tersedianya kerangka sampel. Maksudnya, tidak tersedianya kerangka sampel sehingga persiapan probabilitas sampling tidak terpenuhi. Jadi biaya untuk pembentukan kerangka sampel cukup tinggi sehingga memiliki pengaruh besar terhadap total biaya. Teknik sampling. Yang pertama probability sampling, di mana di probability sampling ini ada 4. Yang pertama simple random sampling, yang kedua proportionate stratified random sampling, yang ketiga disproportionate stratified random sampling, yang keempat area atau cluster sampling atau sampling menurut daerah. Di sini ada non-probability sampling. Yang pertama, sampling sistematis, yang kedua sampling kota, yang ketiga sampling aksidental, yang keempat purposive sampling, yang kelima sampling jenuh, yang keenam snowball sampling. Pada probability sampling itu yang pertama simple random sampling. Maksudnya di sini simple random sampling adalah teknik untuk mendapatkan sampel yang langsung dilakukan pada unit sampling. Dengan demikian, setiap unit sampling sebagai unsur populasi yang terpencil memperoleh peluang yang sama untuk menjadi sampel atau untuk mewakili populasi. Cara demikian dilakukan bila anggota populasi dianggap homogen. Teknik ini dapat dipergunakan bila mana jumlah unit sampling di dalam suatu populasi tidak terlalu besar. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang proportionate stratified random sampling. Stratified random sampling biasa digunakan pada populasi yang mempunyai susunan bertingkat atau berlapis-lapis. Menurut Sugiono, teknik ini digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berestrata secara proporsional. Suatu organisasi yang mempunyai pegawai dari berbagai latar belakang dan pendidikan, maka populasi itu berstrata. Misalnya, jumlah pegawai yang lulus S1 45, S2 30, STM 800, SD 900, SMEA 400, SD 300. Jumlah sampel yang harus diambil meliputi strata pendidikan tersebut yang diambil secara proporsional jumlah sampel. Yang ketiga, disproportional stratified random sampling. Disproportionate stratified random sampling menyatakan bahwa teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasinya berstrata tetapi kurang proporsional. Misalnya pegawai dari PT tertentu mempunyai 3 orang lulusan S3, 4 orang lulusan S2, 90 orang lulusan S1, 800 orang lulusan SMU, 700 orang lulusan SMP, maka 3 orang lulusan S3 dan 4 orang S2 diambil semuanya sebagai sampel. Karena dua kelompok itu terlalu kecil bila dibandingkan dengan kelompok S1, SMU, dan SMP. Yang keempat, clustered sampling atau area sampling. Teknik ini disebut juga cluster area sampling. Menurut Margono, teknik ini digunakan bila mana populasi tidak terdiri dari individu-individu,
melainkan terdiri dari kelompok-kelompok individu atau cluster. Yang berikut non-probability. Yang pertama, sampling sistematis. Sampling sistematis adalah teknik penentuan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi diberi nomor urut. Misalnya, anggota populasi yang terdiri dari 100 orang. Dari semua anggota itu diberi nomor urut yaitu 1 sampai dengan 100. Pengambilan sampel dapat dilakukan dengan nomor ganjil, genap, atau kelipatan dari bilangan tertentu, misalnya kelipatan dari bilangan 5. Untuk itu, maka yang diambil sebagai sampel adalah 5, 10, 15, 20, dan seterusnya sampai 100. Yang kedua, sampling kuota. Sampling kuota adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan. Yang ketiga, sampling aksidental. Sampling aksidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. Yang keempat, sampling purposive. Sampling purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Yang kelima, sampling jenuh. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang. Istilah lain dari sampel jenuh adalah sensus, di mana semua anggota populasi dijadikan sampel. Nah, yang berikutnya adalah snowball sampling. Snowball sampling adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian sampel ini disuruh memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel. Begitu seterusnya sehingga jumlah sampel semakin banyak. Ibaratnya pada bola salju yang mengelinding, maka makin lama semakin besar. Nah, pada penelitian kualitatif, banyak menggunakan sampel pervasif dan snowball. Nah, teknik sampel ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Yang pertama, kita tentukan dulu sampel dari suatu populasi yang kita inginkan. Setelah itu, setelah kita tentukan sampel pertamanya, maka dari sampel ini kita tentukan lagi sampel yang merupakan komunitas dari sampel ini. Itu kita dapat pilihan A dan pilihan B dan pilihan C. Lalu dari kedua sampel ini kita tentukan lagi sampelnya. Nah, begitu seterusnya hingga kita mencapai jumlah sampel yang kita inginkan. Kelemahan dan kelebihan dari teknik ini adalah yang pertama untuk kelemahannya, waktu pelaksanaan akan menjadi lebih lama apabila kita sulit untuk menentukan sampel awal ini untuk membangun jaringan. Nah, selanjutnya sampel ini bisa saja kurang mewakili populasi jika kita tidak teliti atau kurang hati-hati dalam menentukan sampel awalnya ini. Nah, dan untuk kelebihannya, kalau dalam penelitian kita dapat memulai penelitian dengan informasi yang terbatas, ya. Jadi walaupun pada awalnya kita hanya memiliki informasi yang terbatas, namun pada akhirnya informasi itu akan berkembang luas dan mendalam. Yang berikutnya adalah kita bisa meningkatkan jumlah responden dalam prosesnya guna mencapai hasil yang akurat. Tentunya kita juga bisa membangun gagasan berdasarkan sumber-sumber dari jaringan yang terbentuk. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami tentang materi kali ini. Terima kasih, semoga materi ini dapat berguna bagi kita semua. Sekali lagi terima kasih.